Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Jika pada video sebelumnya kita membahas penyetaraan persamaan reaksi redoks berdasarkan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Nah, sekarang penyetaraan yang kedua, yaitu dengan metode setengah reaksi. Nah, langkah-langkahnya adalah Ga vis setase 3Ga. Nah, di sini Ga vis setase 3Ga. Nah, C3 ini artinya C-nya ada 3 kali. Apa aja itu langkahnya? Ga itu adalah garis bawahi dan tentukan biloks atom yang biloksnya berubah. Biasanya selain golongan 1A sampai 3A, hidrogen dan oksigen. Nah, ini biasanya atom-atom yang biloksnya tidak berubah. Vis itu artinya pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi nanti kita pisahkan mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi. Ingat ya, reduksi itu adalah terjadi penurunan biloks. Sedangkan oksidasi adalah terjadi kenaikan biloks atau bilangan oksidasi. C yang pertama adalah setarakan atom yang digaris bawahi. Ya. C yang kedua atau taknya, tambahkan H2O. Nah, jika suasana asam, maka tambahkan H2O di tempat yang kekurangan oksigen. Kalau suasana basa, ditambahkan di tempat yang kelebihan oksigen. Jadi nanti di soalnya tergantung, nanti dia suasana asam atau suasana basa. Selanjutnya adalah setarakan atom hidrogen. Kalau suasana asam, ditambahkan H+, kalau suasana basa, ditambahkan OH-. C yang kedua adalah setarakan muatan dengan menambahkan elektron di tempat bermuatan besar. Jadi nanti kita hitung dulu muatannya. Nah, nanti disetarakan dengan menambahkan elektron. 7. Setarakan jumlah elektron pada setengah reduksi dan oksidasi. 8. Gabungkan kedua reaksi. Nah, ini adalah tahapan menyetarakan persamaan reaksi redoks berdasarkan metode setengah reaksi. Nah, contohnya di sini setarakan persamaan reaksi redoks berikut dalam suasana asam. MnO4- ditambah I- menghasilkan Mn2+ ditambah I2. Nah, langkah pertama adalah garis bawahi dan tentukan biloks atom yang biloksnya berubah. Nah, di sini kira-kira siapa nih atom yang biloksnya berubah? Ya, ingat ya, selain dari golongan 1A sampai 3A, hidrogen dan oksigen. Nah, ini udah jelas ya. Selain dari unsur oksigen, yaitu ada Mn sama I. Ya, ada dua unsur yang biloksnya berubah, Mn dan I. Nah, kita tentukan biloksnya. MnO4- yang prioritas adalah oksigen. Oksigen biloksnya adalah -2. Karena ada 4, maka jumlahnya jadi -8. Nah, karena MnO4 itu adalah memiliki muatan -1, maka jumlah biloksnya harus -1. Maka Mn-nya adalah +7. Karena +7 sama -8 hasilnya adalah -1. Maka biloks Mn-nya adalah +7. I-, dia berbentuk ion. Maka biloksnya sesuai dengan muatan. Nah, karena muatannya -1, maka biloksnya adalah -1. Mn2+ juga sama berbentuk ion, maka biloksnya adalah +2. I2. I2 adalah unsur bebas. Kalau unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Nah, setelah kita tentukan biloksnya, nanti ketahuan mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Ingat tadi, reduksi itu terjadi penurunan biloks. Nah, di sini Mn awalnya biloksnya +7.
di sebelah kanannya itu plus 2. Dari plus 7 menjadi plus 2, artinya terjadi penurunan bilox. Maka reaksinya reduksi. Sedangkan yang oksidasi itu adalah iodin, I- di sini. Dari -1 ke 0. Ya, terjadi kenaikan bilox. Maka kita pisahkan reaksi oksidasi sama reduksinya. Nah, seperti ini. MnO4- berubah menjadi Mn2+, I- berubah menjadi I2. Nah, setelah kita pisahkan, tahap yang ketiga adalah setarakan atom yang digarisbawahi. Tadi yang digarisbawahi di sini adalah Mn. Nah, reduksi. Mn di kiri ada 1, Mn di kanan juga ada 1. Berarti sudah setara. Sekarang yang oksidasi. I di kiri ada 1, I di kanan ada 2. Nah, berarti belum setara. Kita setarakan. Maka yang di sebelah kiri itu harus dikali 2. Biar sama-sama 2 I-nya. Maka hasilnya seperti ini. Ya, kita setarakan. Nah, oksidasinya jadi 2 I- menghasilkan I2. Tahap yang keempat adalah tambahkan H2O. Kalau suasana asam, tambahkan H2O di tempat yang kekurangan oksigen. Kalau suasana basa, ditambahkan H2O di tempat yang kelebihan O. Tadi reaksi ini ya katanya disuruh disetarakan berdasarkan suasana asam. Berarti suasana asam itu di tempat yang kekurangan oksigen. Nah, lihat yang reduksi. Yang MnO4 sama Mn2+ ya. Yang kekurangan oksigen. Di oksigen di sebelah kiri itu ada 4, sedangkan di kanan itu tidak ada oksigennya. Maka di sebelah kanan itu kekurangan 4 oksigen. Maka ditambahkanlah 4 H2O. Kalau kekurangan 5 oksigen ya berarti 5 H2O. Sesuai dengan nanti kekurangannya berapa. Nanti kalau suasana basah kebalikannya. Di tempat yang kelebihan oksigen. Nah, berarti di sebelah kiri nanti ditambahkannya. Di sini kalau suasana basah. Tapi di sini dimintanya dalam suasana asam. Yang oksidasi. Yang oksidasi itu tidak ada oksigennya. Maka tidak ada yang kekurangan ataupun kelebihan. Maka tidak usah ditambahkan H2O. Maka kita bisa lanjut ke tahap yang kelima. Yaitu setarakan atom hidrogen. Kalau suasana asam ditambahkan H+, kalau suasana basa ditambahkan OH-. Nah, kita hitung dulu hidrogennya. Yang reduksi, di sebelah kiri tidak ada hidrogen. Di sebelah kanan, di sini ada 4 hidrogen. Ya, 4H2, hidrogennya ada 8 berarti. Maka di sebelah kiri, itu harus ditambahkan 4H+. Ya, karena dia suasananya asam. 8H+, ya, maaf. Karena hidrogennya ada 8. Maka plus 8H+, ya, di sebelah kiri. Nah, yang oksidasi itu tidak ada hidrogennya. Berarti tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan hidrogen. Maka tidak usah ditambahkan H+, gitu ya. Ini kalau suasana basa ditambahkan OH-, bukan H+. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tahap ke-6. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron di tempat yang bermuatan besar. Nah, di sini ini reaksi yang sudah kita dapatkan di tahap kelima. Nah, karena di sini kita disuruh menyetarakan muatan, berarti kita hitung dulu muatannya. Yang reduksi di sebelah kiri, MnO4- itu punya muatan -1. Oke, berarti MnO4- itu muatannya -1. Sedangkan H+, itu kan dia muatannya +1. Tapi karena ada koefisiennya 8, maka jadi +8. Mn2+, muatannya +2. H2O itu tidak punya muatan, maka 0. Nah, sekarang kita jumlahkan muatan di kiri dengan muatan di kanan. Di kiri, ini -1 sama +8 kalau dijumlahkan, maka hasilnya adalah +7. Yang di sebelah kanan, itu berarti
plus 2 ya, karena plus 2 sama 0 hasilnya adalah plus 2. Nah, di sini selisihnya atau turunnya berapa elektron ini? Dari 7 ke 2. Berarti selisihnya adalah turun 5 elektron. Nah, berarti nanti elektron yang kita tambahkan itu adalah 5 elektron. Ya, karena selisihnya dari 7 ke 2 itu adalah 5. Dan ingat, menempatkan elektron itu di tempat yang bermuatan besar. Nah, di kiri apa di kanan ini yang lebih besar? Yang di kiri, karena di kiri itu plus 7, di kanan plus 2. Maka elektron ini ditempatkan di sebelah kiri. Sebanyak 5 elektron. Sekarang yang oksidasinya. I-, dia punya muatan -1. Tapi karena ada koefisiennya 2, jadi -2. I2 itu 0. Nah, berarti selisihnya berapa elektron? 2 elektron. Nah, -2 dengan 0 yang lebih besar itu adalah 0. Maka elektronnya di sebelah kanan. Tahap ke-7, setarakan jumlah elektron pada setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Ini adalah reaksi yang kita dapatkan dari tahap ke-6. Nah, di sini di reduksi elektronnya ada 5, di oksidasi elektronnya ada 2. Nah, ini belum setara. Nanti kita samakan di sini. Ya, samakan elektronnya. Dengan cara apa? Dengan cara kali silang saja atau cari KPK-nya. Berarti yang reduksi itu nanti dikali 2, yang oksidasi dikali 5, biar elektronnya sama. Maka ini reaksi reduksi semuanya dikali 2, yang oksidasi dikali 5. Maka MnO4- dikali 2 jadinya 2 MnO4-. Ini 8 jadi 16, 5 jadi 10, ini 1 jadi 2, 4 jadi 8. Yang ini dikali 5 yang oksidasi. Awalnya 2 jadi 10. Ini jadi 5, ini jadi 10. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Jadi setelah dikalikan. Ini tahap ke-7. Selanjutnya, tahap ke-8 adalah gabungkan kedua reaksi. Ini reaksi yang kita dapatkan dari persamaan dari tahap ke-7. Nah, cara menggabungkannya adalah nanti kalau ada yang sama dan berseberangan, kita coret. Ya, contoh, ini ada elektron yang direduksi ada elektron sebanyak 10, dioksidasi juga sama ada elektron sebanyak 10, tapi berseberangan, maka harus dicoret. Oke, nanti elektron ini dicoret. Terus kalau ada yang sama, terus sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan, nanti dijumlahkan. Tapi di sini tidak ada yang sama lagi. Maka yang dicoret yaitu tinggal yang 10 elektron. Yang kita tulis itu adalah karena kita gabungkan, nanti yang kiri digabungkan dengan yang kiri. Maka hasilnya gini. 2 MnO4- ditambah 6H+ ditambah 10 I-. 10 elektronnya karena tadi udah berseberangan berarti dihilangkan. Yang di kanan 2 Mn2+ ditambah 5I2 ditambah 8H2O ya. Nah, ini posisinya boleh ditukar-tukar nih. Mau 5I2 juga boleh. Duluan ya, misalkan 5I2 ditambah 2 Mn2+ ditambah 8H2O. Nah, ini adalah tahap terakhir. Berarti ini reaksinya sudah setara ya. Nah, itu tahap terakhir untuk penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode setengah reaksi. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk melatih pemahaman kalian tentang materi hari ini. Mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.